يفقهون في الدين ويعلمون التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل ويرزقون الفتور منهم الرسوخ وصلاح الجسد والروح وطولة النصوح على أهل النيات وعلى كل نية صالحة وعلى من وأسلافنا الصالحون وعلى من وجميع مشايخ هذا المجال وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كرام الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الهادي الممجد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. Alhamdulillah, disyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala beri kita nikmat sehat wal afiat setelah nikmat iman wal Islam, sehingga pada malam hari ini kita bisa melanjutkan pembacaan kita dalam kitab Syiarus Salikin. Dan pada minggu lalu kita telah masuk pembahasan mengenai sifat ma'ani. Dan sifat ma'ani bagi Allah Subhanahu wa taala pun telah kita jelaskan tiga. Yang pertama yaitu al-hayah, al-ilmu, dan al-qudrah. Maka pada malam hari ini kita melanjutkan dari sifat ma'ani tersebut. Musannif atau pengarang kitab ini mengatakan, dan sifat yang keempat adalah al-iradah. Ini sifat ma'ani bagi Allah Subhanahu wa taala yang ada 7. Sekarang pembahasannya telah memasuki pembahasan yang keempat, yaitu sifat iradah. Artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua alam. Arti alam kita perlu ingat adalah kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala disebut alam, apapun itu. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam itu tadi adalah dengan kehendaknya dan ikhtiarnya atau dengan iradahnya. Jadi Allah menciptakan apapun yaitu dengan iradahnya. Makanya dikatakan innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Semuanya perkara Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah menghendakinya, maka Allah mengatakan kun fayakun, jadilah, maka akan terjadi. Kejadian tersebut tanpa awal, ya, tanpa ada akhir, artinya tanpa diawali dengan sesuatu lain dengan kejadian manusia atau kejadian segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau terjadinya Allah tidak diawali dan juga tidak ada akhirnya. Dan juga ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan, tidak butuh lagi ada permulaan terlebih dahulu. Ketika Allah menciptakan manusia, maka akan terjadi manusia. Ketika Allah akan menciptakan bumi, Allah tinggal menyatakan jadilah engkau bumi, maka akan terjadi bumi tersebut. Itu wajib bagi kita setiap orang muslim untuk beriktikad, berkeyakinan bahwa Allah memiliki sifat iradah. Wa annahu, dan sifat iradah ini ada ta'aluk atau kaitan dengan sifat yang mungkin dan juga sifat yang jaiz bagi Allah. Jadi segala sesuatu yang mungkin bagi Allah dan sifat jaiznya ada kaitan juga dengan sifat iradah Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sini wa annahu ta'ala muridun lil kainati
mudabbirun lil hadithati fala yajri fil mulki wal malakuti qalilun aw kathirun saghirun aw kabirun khairun aw syarrun naf'un aw darrun imanun aw kufrun irfanun aw nakrun fawzun aw khusranun ziyadatun aw nuqsanun ta'atun aw isyanun illa bi iradatihi wa bi qada'ihi wa qudratihi wa hikmatihi wa masyiatihi faman syaa kan wa man lam yasha lam yakun. Jadi wajib kita beriktikad atau berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki segala kejadian yang mungkin. Segala suatu kejadian yang mungkin berarti Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Dan juga filmul qalilun au katsirun. Jadi segala sesuatu tidaklah terjadi di dalam semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dari misalnya kita contohkan perputaran matahari, perputaran bumi, perputaran kehidupan manusia, perputaran hari, minggu, jam dan lain sebagainya, itu tidak terlepas dari iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Di segala sesuatu, baik segala sesuatu itu sedikit ataupun banyak, kecil ataupun besar, kebaikan ataupun kejahatan, yang bermanfaat ataupun yang mudarat, iman atau kekafiran, pengetahuan atau irfan ataupun nakrun itu ingkar, ya, pengetahuan ataupun ingkar, kebahagiaan ataupun kesengsaraan, baik sesuatu yang bertambah ataupun berkurang, taat atau maksiat, semuanya ini terjadi karena iradahnya Allah, karena qada'nya Allah, karena qudrahnya Allah, karena ada kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, man sya'akan wa man lam yasha' lam yakun. Segala sesuatu yang Allah inginkan, Allah kehendaki akan terjadi. Wa man lam yasha' lam yakun. Dan segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak kehendaki, maka tidak akan terjadi. Contohnya apa? Contohnya misal kita lihat langit warnanya biru. Berarti Allah ada kehendak menginginkan langit berwarna biru. Allah tidak berkeinginan langit berwarna merah, langit berwarna hijau misalnya, maka yang tidak diinginkan oleh Allah tidak akan terjadi, dan apapun yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan terjadi. Wala yakhruju an masyiatihi luftata nadhirin wala faltata khatirin bal huwal mubdi'ul mu'idul fa'alu lima yurid la radda li hukmihi wala mu'aqqiba li qada'ih. Dan tidak keluar segala sesuatu ciptaannya tadi dari keinginan Allah Subhanahu wa taala, termasuk ketika kita mengedipkan mata. Ya, mata kita berkedip, ini kehendak siapa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikatnya. Makanya di dalam juga ilmu tauhid dikatakan faman yakul bil tab'i aw bil illah fa hadha kufrun inda ahli al millah. Wa man yaqul bil quwwatil muda'ati fadzaka bid'iyyun fala taltafiti. Ini berbicara mengenai tauhid yang hakikat. Dikatakan oleh Imam Syekh Ahmad Ad-Dardiri. Beliau mengatakan wa may yaqul bil quwwatil muda'ati wa may yaqul bit tab'i aw bil 'illati fadzaka wa may yaqul bil quwwatil muda'ati fadzaka bid'iyyun fala taltafiti. Barang siapa yang mengatakan sesuatu itu bergerak karena ada kekuatan di dalamnya atau pada sesuatu tersebut, maka perkataan itu adalah perkataan yang bid'ah. Contohnya apa? Contohnya robot. Robot bergerak karena apa? Mungkin kalau zaman sekarang karena ada sensornya. Atau robot yang ada baterai bergerak karena baterainya. Ya. Itu adalah perkataan yang bid'ah sebenarnya. Ini kalau berbicara hakikat. Nah, kalau kita berbicara dunia atau dengan orang-orang awam, kenapa robot bisa bergerak? Karena ada baterainya. Tidak salah omongan tersebut. Tapi kita jangan melupakan hakikatnya pada saat kita berbicara itu. Hakikat yang menggerakkan semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan juga dikatakan wa may yaqul bitab'i aw bil 'illah fadzaka kufrun 'inda ahli millah. Barang siapa yang mengatakan sesuatu itu bergerak memang sudah tabiatnya seperti itu. Misal, pohon terkena angin bergerak. Siapa yang menggerakkan pohon ini? Angin. Nah,
ketika kita bicara dengan awam atau ketika kita sedang membahas duniawi, memang benar angin yang menggerakkan pohon. Kalau tidak ada angin, maka pohon ini tidak akan bergerak. Tapi ketika kita berbicara itu, jangan lupa iktiqad kita yang sebenarnya, yang hakikatnya, siapa yang menggerakkan pohon tadi? Bukan angin, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai angin topan sekalipun menerpa pohon, kalau Allah tidak mengizinkan pohon itu atau daun itu untuk bergerak, maka tidak akan bergerak. Jadi semuanya karena iradah Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk ajfan kita. Ketika kita mengedipkan mata, mata kita berkedip, siapa yang mengedipkan mata kita? Sekali lagi kita bahas, kalau kita berbicara mengenai dunia atau kepada orang awam, ya karena ada ikhtiarnya kita yang berikhtiar, kita mengusahakan mata ini berkedip. Tapi ketika kita mengatakan itu, jangan kita kesampingkan atau kita lupakan hakikat yang menggerakkan semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, memang Allah berikan ikhtiar sama kita, sehingga mata kita bisa berkedip, tangan kita bisa menggenggam atau bergerak, kaki kita bisa melangkah. Ini memang ada ikhtiar kita kan. Tapi hakikat yang menggerakkan semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala faltata khatirin, juga tidaklah terlintas di khatir kita, di benak kita, semuanya juga karena iradah atau keinginan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal huwal mubdi'ul mu'idu fa'alu lima yurid. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang memulai. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengembalikan. Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang ingin melakukan apapun yang Allah inginkan. Allah zat yang melakukan apapun yang Allah inginkan. La radda li hukmihi. Tidak ada satu tidak ada suatu pun yang menolak hukumnya. Tidak bisa menolak hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, wala mu'aqqiba liqada'ih, dan juga kita tidak bisa menolak melintangi atau menghalangi apapun yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala mahrabu li'abdin an ma'siyatihi illa bitaufiqihi wa rahmatihi. Tidak ada seseorang kembali dari maksiatnya kepada taat itu kecuali karena taufik dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang yang bermaksiat kemudian dia kembali ke jalan Allah, ini adalah karena apa? Karena bukan ikhtiar dari dia, memang dia ingin kembali, tapi karena taufik dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti Allah yang menginginkan dia kembali dari maksiat kepada taat. Dengan Allah memberi taufik dan rahmatnya. Wala quwwata ala ta'atihi illa bimahabbatihi wa iradatihi. Dan tidak juga makhluk mampu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali karena cintanya Allah kepada makhluk tersebut dan juga keinginan Allah kepada makhluk tersebut agar makhluk tadi berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bukan karena seseorang, misalnya kita ngajak orang untuk sholat lalu dia mendapat hidayah, misalnya dia tinggalkan maksiatnya, bukan karena kita. Karena apa? Karena dia mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Taufik itu apa arti taufik? Khaliqu qudratu ta'ah fil abad. Yang menjadikan kemampuan atau keinginan untuk berbuat taat kepada Allah. Itu artinya taufik. Makanya ketika Allah memberikan taufik kepada seorang, berarti Allah menginginkan orang tersebut berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi diawali dengan maksiat, dikasih taufik. Taufik ini mahal. Di dalam Al-Quran cuma satu ayat yang membahas mengenai taufik. Apa itu ayatnya? Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Dan bukanlah taufik yang ada padaku ini kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Taufik itu mahal. Artinya bagaimana? Ketika kita sudah mendapatkan taufik dari Allah, mesti kita jaga benar. Karena kalau taufik tadi diambil kembali, dicabut oleh Allah, balik lagi dia bermaksiat kepada Allah, ini susah Allah memberinya taufik lagi. Karena dia sudah diberi pertama oleh Allah, tapi dia tidak pakai dengan benar-benar. Dia tidak gunakan dengan benar-benar. Maka ketika dicabut oleh Allah taufik tersebut, naudzubillah, berat baginya untuk kembali berbuat taat kepada Allah karena diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini
jarang diberikan oleh Allah lagi. Gitu. Law ijtama'al jinnu wal insu wal malaikatu wasyayatinu ala ay yuharriku fil 'alami dzarratan aw yuskinuha duna iradatihi ta'ala wa masyiatihi la ajazu anhu. Ya, sampai dikatakan di sini andai semua manusia berkumpul, manusia, jin, malaikat, setan, semuanya bersatu misalnya untuk menggerakkan sesuatu di alam ini misalnya walau sekecil apapun, nah, mereka berkumpul dengan kekuatan penuh untuk menggerakkan sesuatu misalnya. Kalau bukan karena izin Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu yang ingin mereka gerakkan ini tadi tidak akan tergerak, tidak akan bergerak. Semua karena apa? Iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi yang kita katakan. Wa may yaqul bil tab'i aw bil illati fadzaka kufrun 'inda ahli millah. Barang siapa yang menyatakan sesuatu itu bergerak misalnya memang karena tabiatnya, maka orang tersebut sudah mencapai kepada tingkatan kekafiran, kepada hakikat. Nah, pada hakikat kafir. Kenapa? Karena kita mesti yakin Allah yang menginginkan sesuatu bergerak. Andai semua manusia, jin, setan, malaikat semuanya berkumpul untuk menggerakkan sesuatu misalnya, kalau Allah tidak menginginkannya maka tidak akan bergerak. Semua tidak lepas daripada keinginan Allah Subhanahu wa taala. Maka wa anna iradatahu qa'imatun bidzatihi fi jumlati sifatihi lam yazal kadzalika mausufan biha muridan fi azalihi liwujudil asya'i fi awqatiha allati qaddaraha fawajadat fi awqatiha kama aradahu fi azalihi min ghairi taqaddumin wala ta'akhurin bal waqa'at ala wifqi ilmihi wa iradatihi min ghairi tabaddulin wala taghayyurin. Artinya wajib juga kita i'tiqad bahwasanya Allah Subhanahu wa taala qaimatun bidzatih, ya. Artinya Allah berdiri dengan zatnya pada sebagian sifatnya dan terus-menerus bersifat muridan fi mausufan biha muridan fi azalihi liwujudil asya. Jadi adanya sesuatu itu berarti ada iradah dari Allah Subhanahu wa taala. Iradahnya Allah ini azali, qadim. Iradahnya Allah itu qadim. Artinya iradah Allah ini tidak diawali oleh sesuatu. Nah, tidak ada diawali oleh sesuatu. Memang iradahnya Allah azali. Iradahnya Allah itu qadim. Min ghairi taqaddumin wala ta'akhurin. Keinginan Allah ini bukan ada pendahuluan, bukan ada juga pengakhiran. Artinya misalnya kalau kita pengen makan pempek, ya, mungkin dikarenakan cuaca dingin, kemudian lidah kita yang biasa makan pempek seperti merasakan pempek, timbullah keinginan untuk makan pempek. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan tidak ada awal ini, tidak ada permulaan yang menimbulkan adanya keinginan. Nah, iradah Allah tidak begitu. Dan juga tidak ada ta'akhur, tidak ada akhirnya. Jika Allah menginginkan, ya Allah langsung menginginkan, tidak ada awal, tidak ada akhir, tidak ada permulaan, tidak ada akhir, itu maksudnya. Min ghairi tabaddulin bal waqa'at ala wifqi ilmihi wa iradatihi min ghairi tabaddulin wala taghayyur. Tapi apa yang Allah inginkan, ya itu terjadi dengan begitu saja, artinya tidak ada awal dan tidak ada akhirnya tadi. Dicontohkan idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajalnya mereka, datang ajalnya manusia atau makhluknya, la yastakhiruna sa'ah, tidak akan dimundurkan walau barang sesaat pun, sedikit pun. Wala yastaqdimun, dan juga tidak dimajukan. Artinya ketika Allah menginginkan matinya seseorang atau mati makhluknya ini, tidak ada karena awalnya, tidak ada permulaannya. Oh, ini orang sudah tua misalnya, jadilah tua harus mati. Masih banyak juga yang muda mati. Ya, berarti kematian itu adalah keinginan dari Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, tanpa adanya awal, tanpa juga adanya akhir. Orang mati bukannya kematian orang ini nantinya orang ini akan disiksa atau masuk neraka, sebenarnya tidak demikian. Nah, Allah menciptakan manusia, ya menciptakan. Nanti pembahasannya dengan sifat Allah Subhanahu wa taala yang lain, seperti Ar-Rahman atau Ar-Rahim, maka orang yang berbuat taat akan masuk surga, orang yang maksiat akan masuk neraka.
Ini juga semuanya adalah iradah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Allah menciptakan mati misalnya, tidak ada taqaddum, tidak ada ta'akhur. Itu aja. Kemudian dikatakan kulla yaumin huwa yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi syan. Artinya segala sesuatu yang di langit maupun di bumi akan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. La yas'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Artinya Allah tidak ditanya apa yang Allah perbuat. Justru manusia yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mungkin nanya Allah, ya Allah kenapa engkau begini, kenapa engkau begini, kita tidak nanya Allah. Tapi Allah yang akan menanyakan kepada kita semua apa yang telah kita perbuat. Kullu yaumin huwa fi syan. Jadi setiap hari Allah Subhanahu wa taala fi syan artinya Allah selalu dalam perbuatannya. Allah kalau kita katakan bahasanya kita Allah Subhanahu wa taala setiap hari dalam kesibukannya, ya, dalam perbuatannya. Nah, ini tidak lepas dari iradah dan qudrah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah pembahasan mengenai sifat iradah. Kemudian yang kelima dan yang keenam dari sifat ma'ani bagi Allah Subhanahu wa taala adalah as-sama' wal basar. Nah, artinya Allah Maha mendengar. Allah Maha melihat. Dan juga kita harus berkeyakinan bahwa pendengaran Allah Subhanahu wa taala dan penglihatan Allah tidak sama dengan makhluknya. Artinya kalau makhluk melihat harus dengan adanya mata dan apapun yang meliputi mata, dari retina, kornea dan lain sebagainya. Kemudian telinga, ada gendam telinga, adanya bentuk telinga dan lain sebagainya. Allah tidaklah demikian. Allah tidak butuh kepada mata untuk melihat. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh telinga untuk mendengar. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada segala suatu makhluk yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Wa annahu ta'ala sami'un basirun yasma'u wa yara wa la ya'zubu an sam'ihi masmu'un wa in khafa wa la yaghibu an ru'yatihi mar'iyun wa in daqqa. Artinya wajib bagi kita beriktikad, berkeyakinan, bertauhid bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Allah mendengar dan melihat, ya, artinya yasma'u wa yara. Allah mendengar dan melihat. Wala ya'zubu an sam'ihi masbu'un wa in khafa. Tidak luput dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala suara sekecil apapun. Ya, tidak lepas dari pendengaran Allah. Bahkan langkah semut pun Allah mendengarnya. Kita tidak mendengar langkah semut, tapi Allah Maha mendengarnya. Wala yaghibu an ru'yatihi mar'iyun wa in daqqa. Dan juga tidak luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun walaupun sangat-sangat kecil. Seperti debu, seperti mungkin hewan yang tidak bisa kita lihat. Apa? Bakteri misalnya lah. Bakteri kita harus pakai mikroskop, pakai pembesar. Kalau Allah tidak perlu pakai mikroskop, semuanya Allah melihat, sekecil apapun Allah melihat. Tidak luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang mesti kita hadirkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwasanya Allah selalu melihat kita, tidak luput semua makhluknya dari penglihatan Allah. Kita mau maksiat kemana kalau kita mau menghadirkan itu? Maka akan jauh maksiat dari kita. Kita ketika di kamar sendirian, kita nutup pintu, kunci pintu, pakai gembok lagi misalnya, tidak ada manusia yang melihat, tapi Allah Subhanahu wa taala masih tetap melihat kita. Kita diajarkan, yang juga pernah kita tuliskan, sebelum tidur bagus kita membaca apa? Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu qaribun minni. Dibaca 7 kali. Ini adalah apa? Bentuk dari muraqabah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allahu ma'i, Allah selalu bersamaku. Allahu syahidi, Allah selalu menyaksikan aku. Allahu nadhiri, Allah yang selalu melihat aku. Allahu ma'i, Allah syahidi, Allahu hadiri, selalu hadir denganku. Allah syahidi, Allahu qaribun minni, dan Allah dekat denganku. Nah, kalau kita menghadirkan ini, kita muraqabah selalu, kita renungkan apa yang kita baca ini tadi,
maka insya Allah kita akan jauh dari maksiat kepada Allah. Kehidupan kita juga akan menjadi tenang, zahir dan batin kita akan menjadi tenang. Wala yahjubu sam'uhu ba'du wala yadfa'u ru'yatuhu dhalam. Jadi tidak juga menutupi pendengaran Allah Subhanahu wa taala atau membatasi pendengaran Allah jarak yang jauh. Kalau kita ada jarak tertentu kita tidak bisa mendengar. Ini kita sampingkan HP. Kadang-kadang orang bahlul, orang bodoh, oh sekarang pakai HP, orang yang di Saudi kita bisa dengar di Palembang. Ini contoh yang bodoh. Ya, kalau pendengaran artinya kita jangan dibahas mengenai teknologi baik HP atau apapun. Pendengaran kita sekarang, kita tidak pakai alat apa-apa, terbatas pendengaran kita. Tapi pendengaran Allah tidak ada batasan jarak. Sejauh apapun Allah Subhanahu wa taala mendengar. Wala yadfa'u ru'yatuhu dhalam, dan juga tidak terbatas atau membatasi penglihatan Allah Subhanahu wa taala kegelapan. Artinya kegelapan tidak membatasi penglihatan Allah. Kalau kita jangankan jarak yang sekian kilometer, mungkin 200 meter, 100 meter ketika lampu gelap kita tidak melihat lagi. Jangankan 100 meter, depan kita apa kita tidak melihat lagi ketika lampu gelap. Atau ketika seorang dibutakan oleh Allah, dia tidak melihat. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak ada batasan dalam pendengaran dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Yara min ghairi hadaqatin wala ajfan. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala melihat tidak butuh kepada kelopak mata, tidak butuh kepada retina dan lain sebagainya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mendengar dengan tanpa anak telinga atau gendang telinga atau bentuknya telinga. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi kita bayangkan Allah mendengar dan melihat pokoknya tidak sama dengan penglihatan manusia. Berarti kita tahu dulu penglihatan manusia ini bagaimana? Penglihatan kita terbatas. Penglihatan kita harus adanya mata. Tanpa mata orang tidak bisa melihat. Berarti Allah tidaklah demikian. Nah, inilah yang dinamakan dengan apa? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Orang yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Mengenal dirinya ini bagaimana maksudnya? Mengenal dirinya dengan iftiqar, dengan kurangnya dia, dengan tidak ada apa-apanya dia. Contohnya itu tadi. Kita manusia, misalnya anak contohkan diri anak. Anak mendengar harus ada telinga, harus ada gendang telinga atau segala sesuatu yang meliputi telinga ini tadi, baru bisa mendengar. Tanpa itu kita tidak bisa mendengar. Allah Subhanahu wa taala tidaklah demikian. Allah tidak butuh telinga. Kita melihat harus butuh mata. Allah tidak butuh mata. Nah, ini. Jadi dari kita merenungi kekurangan kita, kita tahulah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya arti daripada man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Orang yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Bagaimana kita mengenal diri kita? Ya kita lihat kekurangan kita. Bagaimana kita tahu kekurangan kita? Ya belajar ilmu agama, belajar ilmu syariat, baru kita tahu kekurangan kita. Kalau kita tidak belajar ilmu syariat, maka kita tidak akan tahu kekurangan kita. Ngerasa seperti, wow sudah hebat. Kenapa? Karena tidak ada pondasi syariatnya. Jadi mesti syariat mesti kita pelajari, baru kemudian kita bisa mengenal diri kita. Tanpa belajar syariat nol besar, orang akan mengetahui hakikat kekurangan dirinya. Harus dengan syariat. Wudu, cara wudu yang benar mana? Ketika wudu kita tidak benar, berarti kita tahu diri kita ini kurang. Cara sholat yang benar bagaimana? Ketika diri kita tidak benar sholatnya, berarti diri kita ini kurang, tidak ada apa-apanya. Nah, berarti ada kaitannya dengan syariat. Nah, banyak orang mengenyampingkan syariat, pengen langsung melompat. Syariat dia tidak belajar. Wah, tauhidnya hebat. Syariatnya tidak tahu. Bagaimana dia mau mengenal Allah? Wudunya tidak benar, mandi janabahnya tidak benar, sholatnya tidak benar. Kalau dia zakat, keluarkan zakatnya tidak benar caranya. Kalau dia pergi hajinya tidak benar. Lah bagaimana dia ngaku makrifah kepada Allah? Wahada syaitan bi'aini, istilah orang. Orang yang semacam itu, itulah setan yang nyata. Ngaku makrifah kepada Allah, tapi dia tidak mengerti hukum syariat. Bukan orang yang arif billah, bukan orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala.
yubtishu bighairi jarihatin wa yakhluqu bighairi alatin. Yani Allah ya bergerak dengan tanpa anggota tubuh. Artinya Allah tidak butuh tangan, tidak butuh kaki. Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan dengan tanpa alat, tidak butuh pada alat. Allah jadi la tushbihu sifatul khalq. Tidak ada sifat manusia yang menyamai sifat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kama la tushbihu dawatul khalq, juga sebagaimana tidak sama sifat Allah dengan sifat makhluk, sebagaimana tidak sama zatnya Allah dengan zatnya makhluk. Artinya zat, sifat dan af'al atau perbuatan Allah semuanya tidak sama dengan makhluk. Tidak boleh kita menyamakan. Bukan hanya zat, begitu juga sifat, begitu juga af'al atau perbuatan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluk. Pokoknya laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala dalam zatnya, dalam sifatnya, dan juga dalam af'alnya. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sifat yang ketujuh atau yang terakhir adalah al-kalam. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala berkata-kata atau berfirman dengan tanpa suara. Kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala ada ta'alluq atau kaitan dengan sifat yang wajib, mustahil dan jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu ta'ala mutakallimun, amirun, nahin, wa'idun, mutawa'idun. Kita harus berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mutakallim, zat yang berfirman, zat yang berkata-kata. Amirun, yang memerintahkan. Nahin, yang melarang. Wa'idun, yang memberikan janji yang baik bagi orang yang berbuat taat. Mutawa'idun, memberikan ancaman bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bikalamin azaliyin qadimin, dengan kalam azali dan qadim. Dengan kalam yang azali dan qadim. Qaimun bidatihi la yushbihu kalamahu kalamal khalaf. Tidak ada perkataan Allah sama dengan perkataan manusia. Artinya firman Allah tidak sama dengan dengan perkataan manusia. Kalau manusia butuh mulut, butuh lidah, butuh pita suara, sehingga keluarlah nanti suara, ada hurufnya. Kalau Allah tidak butuh demikian. Allah tidak butuh bibir, tidak butuh lidah, tidak butuh pita suara. Juga kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala laisa biharfin, tidak ada hurufnya. Lalu bagaimana dengan Al-Quran? Kok Al-Quran ada hurufnya? Al-Quran ini ada hurufnya. Misalnya Bismillah, ada ba, ada sin, ada mim. Katanya ini firman Allah. Tadi dikatakan firman Allah tidak ada suaranya. Benar? Tapi kok di dalam Al-Quran ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada suaranya berarti. Nah, bagaimana ini membahasnya? Bagaimana itu menjawabnya? Minggu depan akan kita jawab. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan rahmat, hidayah dan taufik kepada kita semua, sehingga kita memang benar-benar bisa mengetahui lemahnya diri kita, mengetahui butuhnya diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga akan menjadikan kita orang yang ma'rifah atau mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tawallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum Mina wa minkum. Ya karim.